Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersamaku Evan. Di video kali ini kita akan kedatangan salah satu narasumber yang tidak mau disebutkan namanya juga. Jadi dia itu mempunyai kisah, namanya si Gio. Jadi buat kalian semua yang penasaran, jangan lupa untuk subscribe dulu atuh. YouTube Evannya di subscribe heula atuh burukeun. Bercandanya guysnya. Nah, kita langsung aja ke ceritanya. Perkenalkan, sebelumnya namaku Gio. Aku mau berbagi ceritaku tentang pengalamanku di dunia pelangi. Jadi, ceritanya berawal dari saat aku pertama kali masuk ke pondok pesantren yang ada di daerah Sumatera. Waktu itu pas masa-masanya jadi santri baru. Aku belum kenal siapapun di sana. Aku juga nggak punya teman satu daerah yang mondok di situ. Hanya aku saja. Singkat cerita, setelah beberapa hari aku di pondok, aku mulai berbaur dengan teman baruku di sana. Mereka berasal dari berbagai daerah yang ada di Sumatera. Aku berkenalan dan ngobrol dengan teman baruku. Setelah sekitar 5 hari di pondok, aku sedang duduk di depan musola menunggu waktu sholat isya. Tiba-tiba ada seorang santri yang duduk di sampingku. Lalu dia nanya ke aku, "Hey, nama kamu siapa?" Nama aku Gio, Mas. Gio, asalnya dari mana kamu? Dari Kota Baru, Mas. Walah, habis perkenalan diriku, aku balik nanya ke dia. Kalau masnya namanya siapa? Oh, kalau namaku Arif. Oh, Mas Arif namanya. Di situ aku nggak banyak bertanya sama dia. Karena jujur, sebenarnya aku tuh orangnya pemalu. Kalau kenalan sama orang yang baru dikenal. Pas adzan Isya berkumandang, Mas Arif ngajak aku ambil wudhu. Oh iya, aku lupa cerita. Pas pertama lihat Mas Arif itu, aku lihat orangnya manis. Manis banget mukanya. Mukanya ganteng, walaupun gak putih orangnya kayak sawo matang gitu. Terus badannya lumayan tinggi dan gak terlalu gemuk. Dan kurus juga orangnya. Nah, jadi waktu itu selain mondok, aku juga di sana sambil sekolah juga. Karena di tempat aku mondok itu ada sekolahannya juga dari TK sampai universitas. Nah, sama aku sekolah di SMA yang ada di situ. Pas hari pertama masuk sekolah, saat aku dan teman sekamarku jalan bareng ke sekolah, tiba-tiba Mas Arif manggil aku. Aku menyuruh temenku buat jajan duluan. Maksudnya jalan duluan. Sedangkan aku mau nyamperin Mas Arif dulu. Ada apa, Mas? Kamu baru masuk sekolah SMA kan? Iya, Mas. Emang kenapa, Mas? Jalan bareng aku aja yuk. Sekalian aku juga baru masuk SMA. Di situ aku kaget. Kirain Mas Arif ini udah kakak kelasku gitu. Dan lah Mas, aku kira udah kelas 2 atau kelas 3 gitu. Dan kata si Arif, enggak, kita tuh umurnya sama. Cuman aku udah lama mondok di sini dari pas awal masuk sini waktu SMP. Sekarang lanjut sekolah SMA ya di sini. Dan aku pun menjawab, "Oh, jadi kita seumuran. Jadi aku manggil kamu Arif aja dong." Dan kata si Kak Arif, "Ya udah, terserah lah. Ayo berangkat. Berangkat bareng, nanti telat hari pertama masuk SMA." Akhirnya aku dan Kak Arif pun berangkat ke sekolah berdua.
jalan kaki. Karena dari pondok ke sekolah itu deket banget, gak nyampe 10 menit. Singkat cerita, setelah kegiatan sekolah dan kegiatan pondok dari pagi sampai malam, jam 10 malam itu udah waktunya untuk para santri istirahat. Jadi bebas gitu ya. Yang mau main ya main, yang mau tidur ya tidur. Ya kalau mau jajan ke kantin ya silahkan. Pokoknya gitu deh. Nah, pas jam 11 ke atas, itu biasanya para santri udah pada banyak yang tidur nih. Dan di malam itu aku belum tidur karena ya belum ngantuk. Jadi aku duduk aja di teras depan kamarku. Teman-teman sekamarku udah pada tidur pulas semua. Nih tinggal ada aku doang yang belum tidur. Aku duduk di teras sambil menatap langit malam yang indah. Tiba-tiba ada yang duduk di samping aku. Aku tanpa menoleh pun udah tahu itu siapa. Ya, itu Arif. Dan kata Kak Arif, Gio, lu belum tidur? Kata dia ngomong dengan nafasnya yang bau rokok. Dan aku menjawab, belum. Jawabanku singkat sambil masih menatap langit malam. Terus Kak Arif bilang, kenapa belum tidur? Ini kan udah malam. Terus aku bilang, belum ngantuk. Jawabanku singkat lagi. Nah tiba-tiba si Arif makin mendekat ke arahku. Malahan deket banget. Lagi nempel. Dia di kiri, aku di kanan. Terus dia bilang, dingin amat sih. Lu kayak langit malam ini. Sini aku peluk. Di situ aku kaget, tiba-tiba dia meluk beneran dari samping. Aku juga malah kayak nggak risih gitu, malahan ngerasa nyaman gitu. Dalam hatiku hangat banget ya pelukan cowok, dan aku pun akhirnya nyaman di situ. Kondisi asrama benar-benar sepi, sepi banget. Gak ada siapapun. Semua udah pada tidur pulas di kamar. Cuma kami berdua yang belum tidur dan masih di luar. Saat aku masih dipeluk sama si Arif berbisik di telingaku. Ayo tidur berdua. Aku yang mendengarnya pun gak berkata sepatah kata pun gitu kan. Kayak dia mengiyakan ajakan dia buat tidur berdua. Akhirnya aku masuk ke kamarku bareng dia. Tiba-tiba lampu kamar dimatiin sama si Arif. Dan si Arif pun langsung ngajak aku tidur berhadap-hadapan gitu. Walaupun kamar dimatiin sama si Arif dan si Arif pun langsung ngajak aku tidur berhadap-hadapan gitu. Walaupun gelap, aku masih bisa melihat wajah manis dan gantengnya dengan jelas di depan wajahku sendiri. Dan tiba-tiba si Arif berbisik ke aku, ayo Sepong. Dan tangannya langsung mengarahkan kepada kepalaku ke anunya dia. Di situ aku kaget banget karena posisi mukaku udah ada di depan anunya dia yang masih ditutup celana pendek. Aku lihat celananya udah mulai mengembung gede karena udah ngaceng banget pasti. Aku yang kaget pun juga takut nih tiba-tiba malah disuruh Sepong punya dia. Aku pun bertanya sama dia dalam posisi masih di depan anunya dia. Kenapa kamu nyuruh aku Sepong? Kenapa harus aku? Kata aku kayak gitu. Dan tahu jawaban dari dia apa? Soalnya muka kamu bikin aku sange, katanya. Dalam hatiku, anjir lah, mukaku bikin sange. Aku pun setelah mendengar kata itu dari Arif langsung terdiam dan tiba-tiba entah kenapa tanganku membuka celananya si Arif.
Dan pas dibuka, oh my god, gede banget anunya dia. Udah gede, panjang, lurus, bagus lagi. Dan aku pun mulai menghisap anunya dia. Ya, si Arif. Dia pun mendesah keenakan. Ah, sayang, kata dia. Di situ aku juga menikmati anunya dia gitu. Jadi aku kencengin ngisapnya, dia pun semakin keenakan sampai mendesah terus gitu. Sayang, enak banget, katanya. Walaupun si Arif mendesah, gak ada satupun orang di kamar yang bangun. Sekitar 30 menitan aku menghisap anunya si Arif. Pas aku kencengin lagi, tiba-tiba dia mau keluar dalam mulut. Iya, dalam mulut aku dan banyak banget keluarnya. Dan rasanya itu manis banget. Dan spermanya dia tuh aku telan semuanya. Karena bagiku waktu itu enak dan manis banget. Itu waktu pertama kali aku menelan sperma. Setelah aku menelan sperma dan tiba-tiba si Arif narik mukaku ke mukanya dia. Dan aku pun langsung dicipok sama dia sekitar 5 menit. Itu juga pertama kali aku cipokan sama cowok. Terus si Arif bilang ke aku, jadi pacar aku ya sayang. Di situ aku pun langsung mengiyakan ajakan dia buat pacaran dan akhirnya kami pun pacaran selama 3 tahun di pondok. Dan kami pun harus berpisah karena beberapa tujuan hidup dan pas lulus sekolah dan pondok. Semenjak saat itu aku nggak pernah ketemu lagi sama dia. Tapi belum selesai ceritanya. Karena ada beberapa cerita yang belum aku ceritain juga. Saat habis sholat isya, pas waktu aku lagi jalan ke kamar, tiba-tiba yang nyamperin aku, ternyata itu Kak Santri kelas 2, namanya Bayu. Kak Bayu bilang ke aku, nama kamu siapa? Nama aku Gio, Kak. Oh, aku Bayu. Aku mau nanya sama kamu. Terus aku bilang, hah? Nanya apaan? Nanya apaan Kak Bayu? Dan Mas Bayu pun nanya ke aku, kamu siapanya Arif? Kok kayak deket banget sama dia? Tadi depan musola, cuman teman baru kenal mas. Emang kenapa? Terus aku heran. Terus Mas Bayu jawab, ya soalnya baru kali ini aku lihat dia baik sama orang. Hah? Baik? Maksudnya? Iya, soalnya nih ya, dia itu orangnya pemarah sama orang lain. Kayak dikit-dikit marah gitu. Makanya jarang ada yang deketin sama dia. Kok sama kamu dia nggak marah? Terus aku bilang, masa sih mas? Tanya aku nggak percaya. Dan kata dia, ya udah kalau nggak percaya, kamu buktiin aja sendiri ya. Aku cuma ngasih tahu doang. Dah. Mas Bayu langsung pergi ke arah kamarnya. Keesokan paginya, abis subuhan, kami biasanya piket kamar dan halaman setiap hari. Dan di pagi itu, aku langsung teringat sama apa yang dibilang Mas Bayu semalam. Jadi aku memutuskan untuk mencari si Arif dan akhirnya ketemu. Dia lagi menyapu daun pohon mangga yang berjatuhan di depan kamarnya. Di situ aku memperhatikan dia di balik dinding kamar yang yang lain yang agak jauh dari kamar dia. Di situ aku kaget karena apa yang dibilang Mas Bayu benar. Aku lihat si Arif tiba-tiba marah karena ada 2 orang santri yang lagi jalan, terus lihat dia doang sebentar langsung dimarahin sama dia. Apa kau Katanya sambil mengangkat sapu kayak mau mukul gitu. Terus datang teman-teman sekamarnya dia
yang bawa kotak sampah malah langsung dimarahin sama dia. Lama banget lah bawa kotak sampahnya. Lama-lama nanti kau kusuruh bawa sampah ini pakai mulut kau juga nih. Aku yang lihat dia marah-marah, terus aku pun jadi takut. Aku jadi takut juga sama dia. Tapi di situ aku juga mikir, mungkin dia lagi ada masalah gitu. Dan akhirnya setelah melihat sendiri seperti yang dikatakan Mas Bayu, aku pun langsung kayak serah lah, gak ngurus, kayak ya udahlah gitu. Tapi kalau diingat-ingat lagi pas dia marah itu mukanya jadi imut gitu. Dia marah tapi bibirnya manyun sedikit. Abis itu aku pergi dan memutuskan kembali ke kamar untuk siap-siap berangkat sekolah. Nah, jadi itu Bang bagian yang lupa katanya. Jadi si ini tuh tadi lupa katanya ceritanya gitu. Tapi ini sama Apple udah diceritain juga ya. Jadi buat kalian semua juga yang punya cerita atau pengen share ke teman-teman kalian gitu kan, boleh banget kalian kirim aja ceritanya di email di bawah description box. Oke, bye bye, see you next time by video.